Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas Elementary OS yang saat video ini dibuat sudah memasuki versi 8. Di website resminya di elementary.io, di sini Anda akan mendapati tulisan The Thoughtful, Capable, and Ethical Replacement for Windows and macOS. Jadi ya, Anda yang pakai Windows bisa menggunakan ini. Anda yang tertarik dengan macOS tapi tidak suka dengan ekosistemnya yang tertutup, Anda pun bisa menggunakan Elementary OS. Jika Anda tertarik, Anda bisa pay what you can. Ya, mau membayar berapa boleh, tapi kalau mau mendownloadnya gratis ya diisi dengan angka 0 saja, maka Anda bisa mendownload Elementary OS versi 8.01 Circe dengan ukuran 3,3 GB. Ya, ini sebenarnya versi 8 tapi ada poin di belakang angka 1, ini berarti ada perbaikan bug di situ. Dan di website resminya di sini ada beberapa hal yang baru di Elementary OS 8. Ya, yang paling ditonjolkan adalah Carefree. Di sini OS 8 membawa secure session yang memastikan privacy dan require your consent, kemudian brand new dock, lalu inclusive design. Ya, seperti itulah. Dan di Elementary OS 8 di sini akan ada App Center, yang mana di sini fokusnya kita bisa mendapatkan free and paid apps untuk mendukung indie developers. Jadi ini sudah punya App Store-nya sendiri. Lalu untuk produktivitas, ya di sini Anda bisa menjumpai ada fitur-fitur seperti multitasking view, picture in picture, kemudian don't disturb yang ditonjolkan di sini. Lalu ya ada screen time limit seperti itu, open source dan sebagainya. Oke, kemudian kita cek dulu di blognya. Walaupun sekarang 8.01 karena yang rilis utamanya versi 8, jadi saya tampilkan yang rilis 8-nya, karena 8.01 itu hanya perbaikan bug seperti itu. Di versi 8 di sini privacy sekali lagi ditonjolkan. Lalu untuk classic session by default di sini sudah ada. Lalu Flat Hub di sini yang mau saya tonjolkan adalah App Center-nya. Di sini dia mendukung Flat Hub secara out of the box. Jadi untuk Anda yang mau menginstal aplikasi melalui App Center, Anda akan mendapatkan dalam bentuk Flatpak. Oke, kira-kira seperti itu untuk yang versi 8. Lalu kalau kita cek secara internalnya di DistroWatch, di sini secara popularitas dia nomor 12, dia menggunakan basis Ubuntu. Dan secara desktop environment yang Anda jumpai di sini, ini adalah desktop environment Pantheon, yang mana menggunakan teknologinya GNOME, tapi bukan turunannya langsung dari GNOME, tapi hanya mengambil beberapa komponennya GNOME. Termasuk dari sisi bahasa pemrograman, saya baru tahu kalau di teknologinya Pantheon, di teknologi GTK itu ada bahasa pemrograman Vala yang digunakan untuk coding aplikasi GTK seperti ini. Dan GTK itu pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan Qt. Kalau di pin yang sedang Anda lihat di layar saya ini menggunakan teknologinya Qt, tapi kalau Ubuntu yang menggunakan GNOME, lalu Elementary OS yang menggunakan Pantheon ini menggunakan mesin GTK. Nah, di versi 8.01 di sini tadi ukuran file ISO-nya 3,3, DE-nya Pantheon, package management dep seperti itu, dan karena menggunakan basis Ubuntu 20.404.1, di sini secara aplikasi tentu bukan yang paling baru, tapi ya tidak masalah. Dan untuk rating, unfortunately ratingnya 5 dari 156 review, berarti ya Anda bisa sangat suka Elementary OS atau Anda sangat tidak suka Elementary OS. Jadi tinggal apakah ini masuk menjadi favorit Anda atau tidak, Anda nanti bisa menilainya sendiri. Sekarang kita akan switch ke VirtualBox. Oke, tampilan yang pertama kali menyambut Anda ketika menjalankan Elementary OS secara mode live. Ini mode live, belum saya install, masih live seperti itu di VirtualBox. Anda akan disambut dengan welcome seperti ini. Kemudian ada basic guide, help dan sebagainya. Di sini di next kita bisa mengatur look and feel-nya secara langsung ketika baru
tampil seperti ini, mau tampilnya default dark, sunset to sunrise, kemudian color theme-nya. Di sini saya skip saja dulu, termasuk night light juga bisa kita aktifkan. Lalu kalau misalnya Anda mau sering bersih-bersih komputer, all temporary file atau downloaded file mau dibersihkan setelah 30 hari, ya Anda bisa melakukan itu. Ada connect online account, get some apps, kemudian automatic update, ready to go. Oke, ini tampilan desktop environment Pantheon yang dikembangkan oleh tim Elementary OS. Jadi mereka mengembangkan desktop environment-nya sendiri, tidak mengambil GNOME atau KDE sebagai desktop environment-nya, dan secara tampilan ya sesuai marketingnya mereka, ini lebih mirip ke arah macOS. Untuk mengakses application ada di pojok kiri atas layar, kemudian di tengah di sini ada kalender dan event, kontrol aplikasi seperti baterai dan sebagainya di pojok kanan atas. Oke, kemudian di bagian bawah salah satu trademarknya, ciri khasnya Pantheon dan Elementary OS dari dulu kala adalah keberadaan dock. Ya, tahun-tahun 2000 sekian, 2015, 2016, dock seperti ini terlihat sangat cantik, tapi untuk yang sekarang ya sudah banyak distro Linux yang menggunakan pendekatan yang sama. Jadi pertanyaan saya untuk Anda, apakah ini masih sebagus itu? Ya, makanya secara rating 50-50 seperti itu ya, 50 dari 100 sekian review. Ada yang memang suka, ada yang memang sudah tidak terlalu menyukainya lagi, barangkali seperti itu. Ya, di docknya sendiri di sini ada multitasking view, dimana kalau kita aktifkan multitasking view, kemudian misalnya ada aplikasi yang terbuka di desktop sebelah kanan, bisa kita geser menggunakan gesture 2 jari. Tapi memang secara pendekatan Elementary OS ini fokus pada produktivitas pada satu aplikasi yang jalan, jadi fokus satu layar seperti itu. Makanya kita tidak langsung nambah lebih dari satu virtual desktop, virtual workspace seperti itu. Kemudian di sini ada file. Oke, secara file manager tampilannya seperti ini. Nanti saja untuk aplikasi ada browser, kemudian mail dan sebagainya, termasuk App Center. Ini dock yang katanya brand new dock seperti itu. Oke, kemudian kita cek dari sisi informasi sistemnya terlebih dahulu. Di sini ada sistem. Elementary OS dibangun di atas Ubuntu 24041 LTS. Jadi secara dukungan software tentu saja karena menggunakan basis Ubuntu LTS ini akan ikut mendapatkan support jangka panjang. Lalu karena ini bukan perusahaan yang besar ya, kalau Deepin itu kan dibuat oleh Wuhan bla 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 seperti itu, yang sepertinya perusahaan yang lebih besar, punya resource yang lebih besar, jadi secara pengembangan bisa lebih jor-joran. Nah, untuk Elementary OS di sini ya mereka masih mengandalkan donasi, jadi ya silahkan Anda support kalau memang Anda berminat. Lalu di sini untuk hardware yang saya miliki untuk testing, di sini ini prosesor saya i5 Gen 7. Kemudian untuk menjalankannya di VirtualBox di sini alokasi RAM-nya 5 GB. Dan secara tampilan, secara responsif, ini berasa lebih responsif dibandingkan dengan Elementary OS yang versi 7 yang saya review tahun lalu. Jadi ini masih sangat bagus lah untuk pemakaian sehari-hari. Jadi kalau Anda mau menggunakannya, barangkali ya ini bisa menjadi acuan. Core i5 Gen 7 ini kentang atau tidak? Menurut saya sih tidak. Oke, dan ada satu hal di sini yang membuat saya sih agak terganggu ya, meskipun barangkali dari sana memang ada tujuan khusus. Ketika di sini saya klik, ini tulisannya bisa di copy ya, termasuk hardware. Ini ada bagian-bagian yang terseleksi secara otomatis, padahal tadi saya tidak menyeleksi ini. Ya, ini sih seharusnya bisa di copy, tapi menurut saya lebih baik di disable saja atau cuma informasi saja. Ya seperti itulah, menurut saya ini agak rancu sih. Oke, ini untuk informasi tentang sistemnya. Kemudian secara penggunaan memori, kalau kita cek dengan menggunakan top, di sini memori yang terpakai ketika kondisinya saya baru menyalakan
sistem setting tadi, RAM yang terpakai sekitar 1,4 GB. Ya, sebenarnya ini tidak terlalu besar ya. Kalau KDE itu kalau tidak salah kisaran 1,2 1,3, di sini 1,4. Jadi kalau misalnya prosesor Anda mumpuni tapi RAM-nya hanya 2 GB, ya ini hanya akan ngepas saja. Jadi paling tidak RAM 4 GB ketika prosesor Anda cukup untuk itu, dan kalau bisa sih sudah SSD, karena itu akan sangat membantu sekali untuk menjalankan OS. Oke, selanjutnya dengan ukuran file 3,3 GB yang akan kita dapatkan seperti ini, no bloatware ya, kira-kira seperti itulah. Aplikasi bawaannya sangat sedikit. Di sini hanya ada App Center. Ini sambil processing di belakang layar App Center, nanti kita lihat. Kemudian ada kalkulator, yang mana secara kalkulatornya ini mana ini loading. Halo, kalkulator. Ya, tampilannya minimalis sekali. Di sini ada extended functionality. Oke, secara animasi oke. Kemudian App Center masih belum terbuka, masih loading. Ini dibuat dengan mesin GTK bukan Qt, jadi tampilannya seperti ini, tidak yang bening transparan, tapi tidak masalah, fungsionalitasnya yang penting. Kemudian kalender juga ya seperti ini. Kalau Anda mulai notice di sini aplikasi-aplikasi yang jalan, adakah tombol minimize-nya? Oke, kamera, mana kamera? Oke, no supported camera phone. Ya, karena ini di VirtualBox. Tombol minimize tidak ada karena memang fokus dari elementary OS ini katanya memang kita diminta untuk fokus pada satu aplikasi, termasuk dari sisi docknya. Oke, docknya ini kalau saya arahkan kursor bagian bawah, ekspektasi saya ini docknya akan muncul ala Smart Hide seperti itulah. Kalau di pin atau di panel-panel yang ada di GNOME, docknya GNOME kan bisa di Smart Hide. Nah, di sini tidak. Jadi kita memang diminta untuk fokus pada apa yang di layar, fokus, kerjakan, selesai, close. Jadi maximize seperti ini. Panelnya juga bagian atas yang transparan berubah jadi gelap. Oke, animasinya sih smooth, ini meyakinkan. Cuma memang secara dock ini kita harus terbiasa, kita atur. Ini by default statusnya seperti itu. Jadi mau disembunyikan atau nanti mau always show itu bisa. Tapi yang seperti ini saya berharapnya bisa mengakses dock, ternyata tidak aktif, atau mungkin saya melewatkan sesuatu, ya tolong sampaikan saja. Oke, ini App Center-nya. Nanti kita bisa menambahkan aplikasi baru, dimana secara format di sini di websitenya dijelaskan menggunakan Flatpak, dan katanya sih ada aplikasi yang berbayar. Misalnya apa di sini? Finance mungkin. Di Finance ada apa? Running in demo mode, install elementary to browse and install app. Ya, ini masih banyak yang free, jadi oke lah. Jadi Anda bisa menambahkan banyak aplikasi. Oh, ini ada paid apps, Crypt, view and watch cryptocurrency with ease. 685 MB, seriously. Outdated, latest feature made for elementary, screenshot not available. Ya oke lah, intinya App Center-nya sana mendukung free dan paid apps. Meskipun untuk membayar $10 kita perlu melihat informasi yang lebih detail lagi, ini tentang apa, ini baru sampling sudah seperti ini. Jadi ya, untuk Anda yang mau mengeluarkan dana untuk sebuah aplikasi, silahkan saja. Atau kalau Anda mau membuat aplikasi Anda sendiri, itu lebih baik. Nah, seperti itulah kira-kira. Kan pakai Linux bisa untuk coding, dan di sini Anda bisa membuat aplikasi untuk elementary OS sendiri menggunakan bahasa pemrograman Vala, VALA, yang katanya sih mirip C# atau Java seperti itu.
Oke, itu tadi App Center sudah kita bahas untuk menambahkan aplikasi baru. Kemudian ini aplikasi favorit saya di Elementary OS, simple untuk menuliskan teks, tapi ini juga bisa untuk coding. Nah, ini bahasa pemrograman yang menjadi mesinnya GTK untuk coding yang membuat aplikasi Pantheon atau aplikasi yang akan jalan di Elementary OS. Secara tampilan simple seperti ini, tapi ini bisa diandalkan, bisa menjadi alternatif yang lebih ringan dibandingkan Visual Studio Code, tapi tetap mau diinstal Visual Studio Code juga bisa. Lalu untuk dokumen viewer ini seharusnya Evin masih standar, ada feedback, lalu ada file manager. Oke, tampilannya seperti ini, minimalis, dan di sini mendukung tab seperti itu. Mode tampilannya bisa kita ganti menjadi list atau ya kolom-kolom seperti ini. Kalau di home, ya ini home, elementary templates. Oke, jadi fungsionalitasnya dapat, dan ini sekali lagi tidak ada minimize. Kemudian ada Gparted untuk melakukan manipulasi partisi, install mail, multitasking view, bahkan multitasking view saja masuk ke application, padahal fungsinya ya seperti ini. Oke, kemudian ada music untuk play musik. Sementara ini untuk multimedia codec kabarnya tidak semuanya terinstall by default, tapi Anda bisa menambahkannya dengan perintah sudo apt install ubuntu restricted extras, ya seperti itulah. Jadi untuk file mp3 biasa sepertinya bisa langsung di play, tapi untuk yang kodek-kodek tertentu Anda harus menambahkannya secara manual, tapi tidak masalah, ini memang dari sononya seperti itu. Ini untuk screenshot bisa whole screen, current window, select area. Nah, di sini ada suara kling notifikasi. Ini sesuatu yang belum lama diimplementasikan di Elementary OS, jadi ya seperti itulah, asik-asik saja sih secara notifikasi. Kemudian ada shortcut di sini untuk meningkatkan produktivitas Anda disarankan untuk menghafalkan shortcutnya. Di sini ada kontrol atau ini command, tapi di laptop Windows berarti tombol Windows, ya panah bawah seperti itu shortcut. Lalu untuk switch left, window right, ini untuk switching. Jadi misalnya saya membuka aplikasi, karena fokusnya di sini satu aplikasi tanpa minimize, lalu saya switching ke kanan. Di sini saya membuka terminal lagi, kemudian hanya satu fokusnya. Lalu saya buka file manager misalnya di kanan. Nah, di sini saya bisa switch dengan tombol Windows kiri, Windows kanan, Windows bawah untuk menampilkan ini apa tadi istilahnya, multitasking view, tombol Windows dan panah bawah. Kemudian saya bisa geser ke kiri kanan. Di sini menggunakan gesture juga, gesture dua jari digeser. Kalau 3 jari tidak bisa, 2 jari. Oke, jadi kalau kita aktifkan ini dalam mode full screen, kemudian di sini juga modenya full screen, berarti memang kita diminta untuk fokus pada satu task di satu window. Jadi memang arahnya seperti itu, dan secara dock by default statusnya seperti ini. Kita tidak diberikan akses untuk dock karena memang diharapkan kita fokus untuk menyelesaikan task yang ada di sini. Oke, ini tadi sampai bagian shortcut. Lalu di sistem setting tadi sudah sempat kita lihat sekilas. Kita lanjutkan ke task dulu. Ini untuk menambahkan ya to-do list berarti ya. Oke, kalau sudah centang notas. Oke, ya fungsinya dapat sih. Kemudian ada videos,
Untuk video player tentu saja tampilannya defaultnya seperti ini. Lalu yang terakhir browser. Di sini secara tampilan webnya tidak ada about atau saya melewatkannya, tapi kalau saya tidak salah ingat ini basisnya EpiPenny, browser EpiPenny. Oke, seperti itu untuk aplikasi bawaannya. Jadi secara bawaan memang sangat sedikit sekali, tidak ada aplikasi Office di sini, tapi karena sekali lagi menggunakan basis Ubuntu, Anda bisa menginstal WPS Office atau Only Office yang formatnya .deb, dan Anda pun diarahkan untuk menginstalnya menggunakan App Center. Jadi kita coba kalau misalnya kita membutuhkan Office, di sini adakah WPS, tapi karena formatnya Flatpak ada. Jadi Anda bisa mendownload WPS Office, dan karena formatnya Flatpak, Anda lihat ukurannya 1,3 GB, luar biasa. Padahal aslinya seingat saya WPS yang versi .debian yang file debnya itu range 300-an mega, tapi ada tulisan tuh actual download size likely to be smaller. Ya likely sih, tapi kalau misalnya dari awal sudah diberi tulisan segitu ya lumayan sih, 1,3 GB karena formatnya Flatpak. Oke, itu cara untuk menambahkan aplikasi yang ya officially supported by Elementary OS. Tapi kalau Anda mau versi yang lain ya di sini Anda bisa menginstal aplikasi dengan apt install. Oke, kira-kira begitu. Kemudian secara kustomisasi untuk Elementary OS ini di bagian desktop Anda bisa mengganti wallpapernya, dan seingat saya ini wallpapernya tidak ada yang baru dibandingkan dengan Elementary OS yang versi 7. Jadi masih sama-sama seperti ini, tapi tidak masalah, pemilihan wallpapernya juga oke, elegan lah seperti itu. Lalu dari sisi appearance di sini seperti layaknya distro Linux modern, ada mode default, ada mode dark, light dan dark. Lalu bisa kita dim wallpaper ketika modenya dark. Ya, seperti itu. Dan sekali lagi ini tulisan ini terhighlight, keblok seperti itu. Padahal saya tidak niat ngeblok. Oke, entah ini bug atau memang dari sananya karakteristik GTK bagian teksnya seperti itu. Saya belum menemukannya, tapi ini buat saya agak mengganggu sih. Oke, kemudian kita bisa mengganti color aksennya. Di sini ganti kuning berubah, termasuk sampai ke toggle-nya juga berubah. Oke, saya kembalikan ke biru. Lalu pengaturan teks bisa kita ganti ukurannya, termasuk untuk ukuran docknya juga bisa kita ganti yang lebih kecil atau yang lebih besar. Nah, di sini ada hide dock when the focus window is maximized, focus window overlap the dock. Tapi tadi hide dock, nah seperti inilah. Atau kalau misalnya Anda mau menampilkan docknya terus menerus walaupun modenya sedang maksimal ya, nah seperti ini jadinya. Oke, kalau misalnya overlap the docks, oke, tidak tampil, when not being used. Nah, seperti itulah. Entah saya yang melewatkan sesuatu atau memang begini adanya. Oke, nanti Anda bisa ikut mencobanya. Barangkali Anda menemukan yang tidak saya temukan di sini. Lalu untuk panel translucency, di sini by default panelnya kan kelihatan transparan. Kalau misalnya kita disable ya dia akan berubah jadi gelap, tapi tetap saja yang bagus ya transparan karena kesan layarnya jadi terasa lebih luas seperti itu. Lalu untuk multitasking juga Anda bisa mengaktifkan cornernya untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Ini secara kustomisasi
Ya basically hanya seperti itu, wallpaper, dock, dan tema. Simple tapi memang ya yang penting fungsionalitasnya saja. Oke, ini customisasi. Kemudian kalau sampai di titik ini Anda berminat untuk menggunakan Elementary OS versi 8 dengan ukuran 3,3 GB, Anda bisa menginstalnya. Dan di sini untuk instalasinya ya dia akan keluar dari mode live kembali ke tampilan awalnya ya seperti ini. Anda bisa memilih bahasanya English, kemudian keyboardnya custom atau erase disk and install. Yang penting Anda backup dulu semua data yang Anda miliki. Di sini coba tampilan custom install seperti apa. Ya seperti itulah. Di sini karena saya menggunakan virtual machine, may run slowly, freeze or not function properly. Oke, saya cancel saja. Paling tidak caranya seperti itu untuk menginstal Elementary OS. Tapi sebelum install, alangkah baiknya kalau Anda mencobanya terlebih dahulu dengan live USB atau dengan VirtualBox untuk mendapatkan feel ini cocok dengan style Anda atau tidak. Karena kalau secara look and feel ini pendekatannya mirip macOS, tapi kalau dibandingkan dengan Deepin seperti apa, misalnya secara memori memang Deepin lebih rakus memori, secara file Deepin 2 kalinya kira-kira file ISO-nya, tapi apa yang didapatkan apakah layak atau tidak. Jadi seperti itulah, monggo Anda nilai saja ini cocok dengan style Anda atau mungkin distro Linux yang lain lebih mewakili preferensi Anda. Baik, begitu saja review saya tentang Elementary OS 8. Seperti itu plus minusnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.